Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Presbiter GPB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah dalam ibadah hari Natal dengan tema ibadah lawatan Tuhan. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa kegembiraan karena kelahirannya bagi kita dan seluruh ciptaan. Ibadah hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Roberto J.M. Bagei sebagai pelayan firman beserta segenap pelayan yang bertugas. Kita hening sejenak. Ajakan beribadah. Angkatlah hatimu di dalam doa. Angkatlah suaramu dalam nyanyian pujian. Biarlah matamu menyaksikan pengharapan. Biarlah semua orang melihat lawatan Tuhan dan tanganmu terangkat sebagai tanda sukacita dan terulur untuk melawat yang lain. Sebab Tuhan sudah datang di tengah dunia dan Ia ada di antara kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita memulihkan Dia, Sang Firman yang melawat umat-Nya. Hai, mari berhimpun.
Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita. Tuhan besertamu. Jemaat dipersilakan duduk. Berita Natal. Hidup tak selalu berjalan mulus. Badai kehidupan sering datang tanpa diduga. Hidup bagai berjalan bersama misteri. Berjalan dalam ketegangan antara kepastian dan banyak kemungkinan. Ada banyak kesulitan, tantangan, rintangan, perasaan rapuh, gagal, kejenuhan, kadang muncul mendera dan bahkan membuat putus asa serta kehilangan harapan. Namun kelahirannya mau melawat kita. Kristus yang hadir di dunia menjadi tanda harapan. Harapan bahwa Allah setia memegang teguh kehidupan kita. Kelahirannya membangun kembali keyakinan iman di tengah kerapuhan dan kepanaan hidup. Ia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dan seluruh ciptaan. Ia rela mendekati manusia tanpa tanda-tanda kebesaran, tanpa kuasa dan senjata, selain dengan anugerahnya yang maha besar. Ia memang memukau bukan karena maha besar saja, melainkan karena pengosongan diri untuk mendekatkan diri kepada manusia tanpa batas. Itulah sebabnya Natal begitu menyentuh, karena Natal berarti yang maha besar menjamah dan melawat manusia dan seluruh ciptaan. Dari dalam palungan sederhana,
Ia memberi hidup, memberi cinta, memberi lawatan dengan kasih. Sambutlah ia, biarkan ia berada dalam hidupmu. Jemaat, bersama kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Saudari Indah Latupelisa dipersilakan. Seperti pelungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti pelungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang
Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus agar kita dituntun dan dipimpin dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, hati kami berlimpah dengan syukur. Dalam kuasa-Mu, kami boleh kembali merayakan, mengingat akan kelahiran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, di tahun 2021 ini. Syukur kami kepadamu ya Allah. Dalam syukur di hari Natal ini, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu menjadi dasar dalam ungkapan syukur kami. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah ya Allah. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Ya Allah Bapa kami, pakailah kami para presbiter dalam membaca Alkitab dan memberitakan firman-Mu, agar firman ini yang boleh kami sampaikan menjadi berkat bagi semua mereka yang mendengarkannya, baik mereka yang beribadah di dalam gedung gereja ini, ataupun juga bagi mereka yang beribadah dari dalam rumah mereka masing-masing, ataupun di mana mereka berada saat ini. Untuk itu ya Bapa, dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah. Demi nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah lahir bagi kami semua, kami memulaikan pelayanan firman yang kudus dan suci ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 75. Yang menyatakan, dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus menetap dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selama
Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari Natal 25 Desember 2021, pada saat ini saya ingin bertanya buat kita semua. Bapak, Ibu, apa kabar pagi ini? Puji Tuhan, kita boleh kembali diizinkan oleh Tuhan untuk merayakan Natal di tahun 2021 di tengah berbagai situasi yang kita alami. Masing-masing kita punya pergumulan, masing-masing kita punya masalah dan persoalan sendiri-sendiri. Masing-masing kita punya salib sendiri-sendiri. Setiap orang percaya mempunyai salibnya sendiri-sendiri. Tetapi yang sama adalah kita menghadapi satu situasi pandemi yang di tengah realitas dan kenyataan banyak saudara, keluarga, sahabat, rekan kita yang rebah dan mendahului kita. Tetapi kita percaya Tuhan punya maksud di balik itu. Dan peristiwa yang mereka alami tidak terlepas daripada kuasa dan kehendak cinta kasih Tuhan. Kita bersyukur kalau saat ini kita masih boleh merayakan Natal di tahun 2021 ini. Dan oleh sebab itu biarlah seluruh kehidupan kita merefleksikan akan syukur itu melalui tindakan, perbuatan, perkataan, pikiran, bahkan seluruh perilaku hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang hendak diberitakan dalam pemberitaan firman Tuhan di hari Natal saat ini? Apa yang mau menjadi inti berita fokusnya? Yang pasti adalah bukan saya, bukan organis, pemandu lagu, solois, bukan. Bukan juga presbiter, juga bukan Bapak Ibu. Bukan juga tim multimedia atau Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru, bukan. Karena seringkali orang keliru di dalam memahami tentang Natal. Kekeliruan yang utama adalah orang seringkali berpikir bahwa kalau Natal itu baju baru. Siapa yang pakai baju baru pagi ini? Hah? Pasti banyak, cuma tidak mau angkat tangan. Tapi yang saya mau katakan begini, baju barunya tidak masalah. Yang masalah adalah kita mau merayakan Natal itu menggunakan baju baru supaya kita terlihat wah, supaya kita dipuji, supaya kita dimuliakan. Itu berarti kalau itu tujuannya, fokus kita bukan lagi untuk memuliakan Tuhan, tetapi kita merayakan Natal agar kita yang dipuji dan dimuliakan. Itu yang keliru. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan curi kemuliaan Tuhan. Jangan curi puji-pujian untuk Tuhan. Kita boleh merayakan Natal dengan baju baru, tetapi ingat satu hal. Yang menjadi fokus untuk dipuji dan dimuliakan siapa? Siapa? Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Natal, yang lahir di dalam dunia ini untuk membawa kelepasan. Zakaria menubuatkan itu. Zakaria menyatakan itu, meneruskan berita dari para nabi. Siapa Zakaria ini? Ini dia bagian dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Nyanyian pujian Zakaria. Catatan historis tentang Zakaria. Di sana dikatakan dia berasal dari golongan Abia. Siapa Abia ini? Abia ini adalah seorang imam Israel kuno yang hidup pada masa pemerintahan Raja Daud. Itu berarti kurang lebih di sekitar tahun atau abad ke-10 sebelum Masehi. Dan Abia ini juga merupakan keturunan dari Harun. Itu berarti dia berasal dari suku bangsa Lewi. Nah ini dia. Orang-orang Lewi yang memberi diri dan dikhususkan dari ke-12 suku bangsa Israel, mereka dikhususkan untuk menjadi pelayan-pelayan Allah. Dan Zakaria merupakan keturunan dari suku Lewi. Pasca kelahiran atau setelah kelahiran Yohanes,
maka Zakaria bernubuat. Zakaria ini adalah ayah daripada Yohanes Pembaptis. Apa isi nubuatan Zakaria? Mari kita lihat bersama kembali dalam ayat yang ke-67 dan 68. Ia mengatakan demikian. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu bisa bayangkan, nubuatan ini bukan sekedar perkataan atau ucapan biasa, tetapi nubuatan ini berasal dari Allah. Itu sebabnya penulis menjelaskan, Zakaria penuh dengan Roh Kudus. Itu berarti Allah sendiri yang berkata-kata di dalam dirinya. Allah sendiri yang meletakkan ucapannya di dalam mulut Zakaria, sehingga Zakaria bernubuat. Nubuat itu adalah sesuatu yang belum terjadi, tetapi pasti akan terjadi. Dan Zakaria bernubuat. Dan nubuatan Zakaria ini sebenarnya berbicara tentang kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang juga sudah dinubuatkan oleh para nabi ribuan tahun yang lalu. Itu sebabnya di dalam ayat 69, ayat 68, 69 dan 70 di sana dikatakan demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Perhatikan ayat 70. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Sampai di situ. Jadi ini sesuatu nubuatan yang sudah jauh hari, ribuan tahun lalu sudah dinubuatkan. Dan apa yang dinubuatkan oleh Allah melalui para nabinya, ya dan amin, itu pasti akan terjadi. Dan itu benar terjadi bahwa Yesus Kristus sudah lahir bagi kita semua. Apa tujuannya kelahirannya? Ayat 68 menjelaskan, ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Injil Lukas pasal 1 ayat 68 bagian yang mengatakan, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Jadi mau dikatakan begini, Yesus datang ke dunia ini. Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini untuk melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Bapak Ibu perhatikan bagian ini. Perjalanan umat Allah, bangsa Israel, bahkan semua manusia di dalam dunia. Sebelum kedatangan Kristus, jatuh dan bangunnya mereka. Di tengah berbagai realitas kehidupan mereka meninggalkan Allah, mereka berkhianat kepada Allah. Sehingga Allah harus membuang mereka, Allah harus mengasingkan mereka. Pengasingan terakhir itu terjadi di tanah Babel. Allah mengasingkan bangsa Israel di sana. Oleh karena apa? Oleh karena dosa-dosa umatnya. Oleh karena umatnya telah berpaling dan meninggalkannya. Seolah mau dikatakan hubungan Allah dan manusia itu terputus oleh karena dosa-dosa manusia. Tetapi kehadiran Kristus Yesus memulihkan hubungan itu. Hubungan yang terputus itu tersambung kembali oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan ia membawa kelepasan bagi bangsa Israel. Ia membawa kelepasan, ia membawa pembebasan, ia membawa pemulihan. Sehingga hubungan itu kembali lagi menjadi hubungan yang baik, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Artinya Natal ini bicara tentang pemulihan. Natal ini bicara tentang kelepasan. Natal ini berbicara tentang pembebasan.
Natal ini berbicara tentang pemulihan hubunganmu yang terputus dengan orang-orang di sekitarmu oleh karena kesalahpahaman, oleh karena pertengkaran, oleh karena konflik, oleh karena masalah. Natal ini berbicara tentang pemulihan keadaanmu yang mungkin hari ini engkau merasakan bahwa terpuruknya engkau di dalam berbagai perbuatan, perkataan, pikiranmu yang menentang akan kehendak Allah sehingga membuat engkau hidup dalam penderitaan. Tetapi melalui Natal ini maka diberitakan Allah sanggup memulihkan engkau. Engkau yang telah jatuh Allah sanggup untuk mengangkat engkau. Engkau yang goyah Allah sanggup untuk tetap meneguhkan engkau. Allah akan menopang dan memampukan engkau untuk terus berjalan di dalam seluruh perjalanan hidupmu. Natal ini berbicara tentang damai. Natal ini berbicara tentang bagaimana kita membangun hubungan yang sukacita, bagaimana kita membangun hubungan yang damai sejahtera dengan orang-orang di sekitar kita. Itu Natal. Karena Kristus datang, Zakaria mengatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Tidak ada lagi keberatan-keberatan hati dengan sesama kita. Kalau pada masa lalu ada, maka melalui Natal ini kita mau katakan bahwa aku mau berdamai dengan dia. Aku mau berdamai dengan suamiku, aku mau berdamai dengan istriku, aku mau berdamai dengan orang tuaku, aku mau berdamai dengan anak-anakku. Aku mau memulihkan keadaanku sebagaimana Allah sudah memulihkan keadaanku. Sehingga aku beroleh cinta kasih-Nya melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Itu Natal. Jadi Natal itu bukan soal baju baru. Bukan. Natal itu bukan soal rambut pirang. Bukan. Ya enggak salah juga. Jangan tersinggung ya yang baru warnain rambut ya. Enggak salah juga. Tapi bukan soal itu. Natal itu bukan soal itu. Natal itu bukan soal berapa babi yang dibantai kemarin. Yang hari ini sudah hadir di rumah, babi kecap, babi rica. Bukan soal makanan, bukan. Tetapi Natal itu soal komitmen untuk memulihkan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Natal itu soal kesediaan diri kita berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Natal itu soal keyakinan iman percaya kita bahwa kalau hari ini saya terpuruk, maka melalui Natal ini saya percaya Tuhan akan mengangkat saya dan memampukan saya menjalani hari-hari saya. Itu Natal. Yang berikutnya pada ayatnya yang ke 73. Di sana dikatakan mulai dari ayat yang ke-71 sampai 73 saya bacakan buat kita. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita. Bahwa ia mengaruniai kita. Bapak Ibu mari perhatikan ayat 73 ini. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita. Bahwa ia mengaruniai kita. Mari perhatikan ini. Bicara soal Natal, bicara soal kelahiran Tuhan Yesus. Ini bukan sesuatu yang baru terjadi seperti di awal khotbah tadi dikatakan. Bahwa ini sesuatu yang sudah dinubuatkan. Tetapi mari perhatikan, ini bukan hanya sekedar apa yang dinubuatkan. Tetapi kelahiran Tuhan Yesus yang mendatangkan keselamatan dan pemulihan itu merupakan janji Allah yang terikat dalam janji antara Allah dengan Abraham. Dari awalnya Allah sudah menjanjikan pemulihan itu akan terjadi, keselamatan itu akan dialami oleh manusia. Dari awalnya Allah sudah menjanjikan itu kepada Abraham, bapa semua orang percaya. Allah sudah menjanjikan itu. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang mau diberitakan kepada kita,
Kalau Allah sudah berjanji, maka janji Allah itu pasti Ia tepati. Persoalannya adalah seberapa kuat kita, seberapa sungguh kita untuk menanti bahwa janji itu akan digenapi. Itu soalnya. Karena banyak orang yang menginginkan dan mengendaki agar Tuhan itu segera menjawab doa-doa mereka. Banyak orang yang berpikir begitu. Banyak orang yang menginginkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau segera terjadi dan terwujud. Bapak Ibu, biarlah segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita rancangkan dan kita mohonkan kepada Tuhan, biarlah itu terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Jangan paksakan. Bapak Ibu bisa hitung dari zaman Abraham sampai zaman Zakaria, Yusuf, Maria, kelahiran Yesus. Berapa ribu tahun itu. Tetapi sekali lagi, janji Allah pasti ditepati. Maka yang mau diberitakan kepada kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara, Allah senantiasa memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Allah senantiasa menyediakan hari esok yang penuh dengan pengharapan bagi setiap kita yang percaya. Dan melalui Natal ini mau diberitakan kepada kita sebagaimana Ia berjanji kepada Abraham untuk mendatangkan keselamatan melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan janji itu tergenapi. Maka apapun yang engkau bawa ke hadapan Tuhan dan mohonkan pertolongannya, maka yakin dan percaya dalam waktu Tuhan, janji Tuhan itu akan tergenapi. Jangan hilang harapan, jangan berputus asa. Tetap bersandar penuh dengan Tuhan, tetap andalkan Tuhan, yakin dan percaya. Tuhan akan menepati janjinya sesuai dengan waktunya. Sambil menanti janji Tuhan itu, biarlah kita mengisi hari-hari kita dengan hari-hari yang penuh dengan perbuatan yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera untuk orang-orang di sekitar kita. Karena bicara soal Natal bukan saja 25 Desember kita mau berdamai, kita mau berbagi, kita mau hidup sukacita, kita mau menjadi berkat bagi orang sesama kita, bukan hanya di tanggal 25. Tetapi sepanjang perjalanan hidup kita biarlah kita mengisi hari-hari kita dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebaikan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Natal tentang janji pemulihan, Natal tentang janji perdamaian. Dan biarlah kita boleh masuk di dalam perjanjian itu dan kita boleh menjadi orang-orang yang senantiasa membawa damai, kasih dan sukacita bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat merayakan Natal, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kidung Jemaat 99, bait pertama sampai ketiga.
Jemaat, mari kita berdiri. Dengan sungguh-sungguh kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk. Paduan suara PKLU GPIB dipersilakan untuk memuliakan Tuhan secara virtual. Siarkan di gunung, di bukit dan siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga domba-Nya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih.
siapkan minggu, lahirnya Al-Masih. Tuhan, siapkan minggu, di bukit dan di mana Tuhan. Siapkan minggu, di bukit dan di mana Tuhan. Siapkan minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam doa syukur kita di hari Natal ini. Sebelum saya memimpin doa syukur ini, saya akan memberikan kesempatan buat kita semua berdoa secara pribadi. Bersyukur sudah banyak kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita teristimewa. Ia telah lahir bagi kita untuk mendatangkan kelepasan dan pembebasan bagi saudara dan saya. Untuk itu mari kita bersehati di dalam doa, dan saya mempersilakan Bapak Ibu berdoa di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hati kami bersyukur untuk kelahiran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus ribuan tahun yang lalu, yang sampai hari ini boleh kami ingat dan kami rayakan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah datang bagi kami semua. Mampukan kami untuk senantiasa menghayati dan merenungkan arti kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan dalam perenungan itu biarlah sikap hidup kami semakin terbentuk sebagai pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah dan di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun dan memimpin kami, mengerjakan dan melakukan segala kebenaran firman yang senantiasa diberitakan di tengah-tengah kehidupan beriman kami.
Dan kami mohonkan teguhkanlah iman percaya kami, dan biarlah kami boleh semakin bertumbuh hari lepas hari. Sungguh hati kami bersyukur akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sambil menanti kedatangan-Mu yang kedua kali, maka biarlah kami tetap terus mengisi hari-hari kami dengan segala perbuatan, perkataan, pikiran yang mendatangkan damai sejahtera bagi sesama kami manusia untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Teguhkanlah firman yang telah kami dengar hari ini dalam seluruh kehidupan kami dan boleh kami kerjakan dan lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Sorgawi, kami hidup di tengah persekutuan jemaat-Mu GPIB Batra Kasih. Kami hidup di tengah persekutuan gereja-Mu GPIB. Kami hidup di tengah persekutuan bersama, di tengah masyarakat Indonesia, di tengah dunia ini. Mampukan kami untuk terus boleh menjadi garam dan terang, saksi yang hidup bagi sesama kami, agar melalui hidup kami nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berkatilah gereja-Mu GPIB ini ya Tuhan, dari lingkup sinodal, mupel jemaat, sektoral, bagian jemaat, bahkan pos-pos pelayanan dan kesaksian. Berkati setiap gereja-Mu, berkati setiap umat-Mu, berkati setiap pelayan-Mu. Bahkan Tuhan, hamba berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode, BP Mupel Sulsel Bara, PHMJ bersama dengan Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih. Tuhan berkati mereka semua dalam menata pelayanan di tengah-tengah umat-Mu ini ya Tuhan. Berkati juga Tuhan kehidupan bersama kami dengan masyarakat Indonesia, agar melalui kehidupan yang Tuhan berikan ini, kami boleh bermanfaat, berguna, mendatangkan kebaikan bagi sesama kami. Berkati juga pemerintahan Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, bersama dengan para menteri, pemerintahan yang berlangsung dari tingkat pusat sampai pelosok negeri. Tuhan memberkati mereka semua bersama dengan para kepala daerah, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Bukan saja para kepala daerah, tetapi juga sampai pada tingkat pemerintahan yang terkecil Tuhan. Para camat, lurah, RT, RW, kepala desa, kepala dusun, Tuhan berkati mereka semua yang diberikan tanggung jawab untuk mengayomi, memanage seluruh kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat di tengah-tengah bangsa Indonesia ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan. Bergandengan tangan dengan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia, Tuhan menuntun dan memimpin mereka di dalam hikmat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Hamba berdoa juga untuk para presbiter yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan memberkati para penatua dan diaken. Tuhan memberkati organis, pemandu lagu, solois, tim multimedia, Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru, pegawai kantor majelis jemaat, bahkan para keamanan dari kepolisian maupun tentara juga Satpol PP. Tuhan mari berkati mereka semua Tuhan. Jaga pelihara seluruh kehidupan mereka, bahkan bersama dengan jemaat-Mu. Mereka yang datang bersyukur di hari Natal ini, Engkau mengenal masing-masing mereka, setiap pribadi, bahkan juga keluarga mereka. Engkau mendengar setiap seruan, doa, syukur, dan permohonan mereka. Hamba bersehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap doa yang mereka naikkan. Hamba topang itu ya Allah, dalam kuasa dan kasih Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba mohonkan, nyatakanlah kuasa-Mu di dalam setiap permohonan, di dalam setiap ungkapan syukur, di dalam setiap doa-doa mereka. Karena sungguh ya Allah, tidak ada tempat yang lain, tidak ada kuasa yang lain yang kami datangi. Hanya kuasa-Mu yang kami mohonkan, tempat kami bersandar, yang kami andalkan di dalam hidup kami. Hanya kepada-Mu ya Allah Bapa Sorgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami berseru, memohon dan meminta. Pakailah kami, utuslah kami, agar melalui hidup ini kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang.
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan pujian, Saudari Indah Latu Perisa dipersilakan. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in field as they lay, in fields as they lay, keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep, no wind
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Mohon perhatian warga jemaat. Sebentar setelah nyanyian bait pertama, ketika jemaat akan maju ke depan untuk memberikan persembahan syukur ke depan, maka dihimbau kita tetap mematuhi protokol kesehatan secara tertib. Jadi jemaat akan maju dari lajur tengah, kemudian kembali sesudah menyerahkan persembahan untuk dari sisi kanan dan dari sisi kiri. Terima kasih atas perhatian jemaat. Roma 5 ayat 5 menyatakan kepada kita, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan atas segala anugerah-Nya yang besar yang diberikan kepada kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 bait yang pertama. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Buktimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Untuk persembahan syukur, saya mengajak jemaat untuk berdiri. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu di tengah sukacita merayakan Natal, bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati dan diberi keselamatan melalui peristiwa kelahiran Yesus. Kami tentu tidak dapat membalas kebaikan-Mu, ya Tuhan, namun biarlah kami dengan tulus hati mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Terpujilah Engkau kini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian untuk warta jemaat. Pertama, bidang teologi. Majelis jemaat mengucapkan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Natal 25 Desember 2021 pukul 9.00 di Gereja Bahtera Kasih. Pelayan firman Pendeta Roberto J.M. Wage, pelayan liturgi Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih, sektor pelayanan 8, pemandu lagu Ibu Tri Christian, Saudara Ray Peter, persembahan pujian Saudari Indah Latu Prisa, organis Saudara Samuel Syarana Mual, produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan Yesus memberkati. Jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 94 orang, perempuan 88 orang, totalnya 182 orang. Bidang Inforkom dan Litbang, penyampaian pertama, sehubungan dengan situasi pandemi, maka kepada seluruh warga jemaat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat mengakibatkan kerumunan massa, baik di rumah maupun di tempat-tempat tertentu. 2. Himbauan kepada seluruh pendeta agar tidak melakukan open house untuk meminimalisir terjadinya kerumunan massa dan diharapkan dukungan kita semua. Ketiga, dihimbau kepada seluruh warga jemaat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dan jika ibadah sudah selesai, agar segera meninggalkan area gedung gereja. Protokol kesehatan ini diharapkan untuk diperhatikan bersama-sama demi berlangsungnya kehidupan yang sehat, aman, dan sejahtera. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan Natal dari Majelis Sinode GPIB. Warga jemaat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, Raja Damai Yesus Kristus Tuhan telah datang ke dalam dunia kita ini. Oleh karena itu mari kita menyambutnya dengan mengucapkan damai di bumi, damai di hati. Saudaraku, bila kita merayakan Natal dengan sikap hati yang penuh dengan damai, maka kita akan mengalami
sukacita Natal. Natal adalah tindakan solidaritas Allah terhadap manusia. Wujud nyata solidaritas Allah itu adalah menjadi manusia untuk dapat merasakan apa yang dirasakan manusia dan yang dibelenggu oleh dosa, kemudian melepaskannya. Itu sebabnya tindakan solidaritas Allah ini kita tindak lanjuti dengan tema Natal, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Demikian juga tindakan solidaritas Allah kiranya menggerakkan persaudaraan di antara kita sebagai sesama anak bangsa. Natal yang adalah tindakan solidaritas Allah menuntut pengorbanan Allah. Allah datang ke dalam dunia dengan pengorbanan diri dan dalam keadaan yang sangat sederhana. Ini menandakan bahwa kedatangannya bukan untuk menawarkan kekayaan materi, melainkan untuk menawarkan kekayaan rohani. Kekayaan rohani melalui peristiwa Natal yang Allah ingin kita miliki, antara lain penyangkalan diri, kerendahan hati, kesetiaan, ketaatan, kesederhanaan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Pandemi COVID-19 dan tantangan hidup kita ke depan yang tidak semakin ringan untuk dihadapi dan diatasi membutuhkan kekayaan rohani yang ditawarkan Allah melalui peristiwa Natal Yesus. Oleh karena itu, marilah kita menyambut Natal Yesus bukan dengan kegembiraan, tapi dengan sukacita. Kegembiraan itu sementara, sedangkan sukacita itu adalah langgeng. Kegembiraan itu di permukaan, sedangkan sukacita ada di hati yang terdalam. Kegembiraan adalah perasaan atau emosi, sedangkan sukacita adalah sikap hati yang damai. Kata damai adalah berbaik kembali. Itulah jiwa Natal. Allah mau berbaik kembali dengan manusia, supaya manusia bisa berbaik kembali dengan Allah dan saling berbaik satu dengan lainnya. Sumangot di hari pesta Natal, mamboan hitalao manuruson hangulwata. Met Natal ye buat kita semuanya. Met tahun yang baru juga moge-moge nih Natal dan tahun yang baru bawa damai deh. Helama lodo metana muridi. Fröhliche Kerstfest and Heiliger Neujahr. Selamat Natal for teman-teman dan bersaudara semua. Selamat memasuki kunci tahun 2021 dan masuk dalam tahun 2022. Semoga damai Natal dan sukacita kunci tahun beserta katong semua. Tuhan Yesus memberkati. KBA, selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyambut tahun baru 2022 for torang semua. Semoga torang semua sehat-sehat, baku-baku sayang, baku-baku baik, lantaran torang semua basudara di dalam Tuhan. Pakatuan wo pakalawiran kita nungaya. Nyangre rahina Natal ngamulihang rahayu. Ngiring lanturan ing warse anyar uniki antut swecang ide batara. Selamat pesta alam barasi dan nyelu taheta. Tuhan Yesus memberkat kita sining ketika. Mahar berkat Natal, maneng moreng kodi, abena areng aneko, kelama tahun-tahun adepan. Selamat Natal. Selamat Allo kadadiana wanta Tuhan Yesus.
Maga urang anak sembau, salamat hari besar, salamat tong mau Yesus, duluringan si kita kebi tomat. Sugeng Mahayu Bagyo miosan yang dalam Gusti Yesus. Sugeng Natal kalih ewu selikur, lan warsa enggal kalih ewu kalih likur. Sampai jumpa di tahun 2022. Soli Deo Gloria. Kita berdiri. Jemaat, dengarkanlah amanat pengutusan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Rayakanlah Natal Kristus di tahun 2025 ini dengan penuh sukacita dan gembira dalam keyakinan Kristus yang telah lahir bagi kita semua akan memastikan kehidupan kita berjalan menuju masa depan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu seutuhnya kepada Allah Bapa Sorgawi. Terimalah berkat-Nya. Yesus Kristus Sang Kebenaran, yang datang dengan lawatan kesembuhan dan pengharapan, memenuhi kamu dengan sukacita, serta damai sejahtera yang melampaui segala akal, berkat Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus atasmu dan selalu bersamamu, kini dan selama-lamanya.
itu dan saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas bersama dengan seluruh perangkat pelayanan yang bertugas pada hari Natal ini mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2021. Sukacita dan damai sejahtera biarlah senantiasa bersama-sama dengan kita semua dan selamat merayakan.